Beyond Time, episode 79. Bahkan, patung itu begitu besar sehingga mereka tampak seperti butiran debu di depannya. Dan setiap manusia fana yang mencoba mengamati patung itu secara keseluruhan tidak akan mampu, mereka tidak akan bisa melihat sampai ke puncaknya. Kakinya tertanam kuat di tanah dan kepalanya berada di kubah langit. Awan melayang di sekitar pinggangnya, membutuhkan mata para kultivator untuk mengamati kemegahannya secara penuh. Lengan patung itu terentang seolah-olah merangkul langit dan bumi. Yang menakjubkan, di antara kedua tangannya melayang sebuah kota besar. Itu adalah ibu kota kabupaten. Kota itu begitu besar sehingga dapat menampung seluruh koalisi 8 sekte beberapa kali lipat di dalamnya. Dan kota itu bersinar begitu terang sehingga menciptakan lautan cahaya di sekitarnya. 3 istana berdiri di berbagai posisi di sekitar kota. Meskipun ukurannya tidak sebesar ibu kota itu sendiri, jika ditempatkan di tempat lain, istana-istana tersebut akan dianggap sangat kolosal. Ketika Su King melihat kota dan ketiga istana itu, dia sangat terguncang. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah daratan di bawahnya. Di bawah kota terapung, di sekitar kaki patung, tanahnya sendiri halus dan memantulkan cahaya, hampir seperti cermin. Dan di bawah cermin itu, terdapat penjara bawah tanah yang sangat besar. Penjara itu berada di bawah cermin yang sebagian transparan, sehingga siapapun yang melayang di atasnya dapat melihat penjara tersebut, yang memiliki beberapa tingkat dan tenggelam ke dalam bumi seperti jurang. Itulah divisi pemasyarakatan yang baru saja disebutkan oleh Chen Tinghao, yang berfungsi sebagai penjara nomor 1 di Kabupaten Xisiling. Terapung di antara penjara dan kota terdapat sebuah pedang perunggu raksasa. Pedang itu megah dan mengguncang dunia, dengan cahaya pedang yang menyilaukan bersinar ke segala arah. Pada pedang itu terukir karakter Yuan. Sungguh menakjubkan, ini adalah pedang seorang pendekar pedang. Saat pedang besar itu berputar di udara di atas penjara dan di bawah kota, pedang itu memancarkan tekanan yang mengerikan. Masih ada lagi. Terdapat juga bangunan-bangunan di tanah yang sama menariknya. Bangunan-bangunan itu berupa paviliun pedang berbentuk segi 5 yang didirikan di sekitar penjara. Paviliun pedang tersebut disusun dalam lingkaran konsentris, dengan sangat presisi. Adapun ketinggiannya, sangat bervariasi. Paviliun pedang tertinggi hampir menyentuh kota itu sendiri, sementara yang terkecil hanya beberapa puluh meter tingginya. Ada ratusan ribu di antaranya, masing-masing berjarak beberapa ribu meter dari yang berikutnya, membentuk beberapa lusin lingkaran di sekitar penjara. Itu adalah paviliun pedang, jelas Chen Tinghao. Ketika pendekar pedang baru dari berbagai tempat di Kabupaten Penyegelan Laut datang ke sini untuk melapor, mereka biasanya menancapkan pedang komando mereka ke tanah di sana untuk membuat paviliun pedang. Disitulah kami para pendekar pedang biasanya tinggal. Selama seorang pendekar pedang masih hidup, paviliun pedangnya akan tetap berdiri. Tetapi jika seorang pendekar pedang gugur dalam pertempuran, maka upacara khusus akan dilakukan, dan pasukan kehormatan akan memberikan pidato khusus. Setelah itu, paviliun pedang akan lenyap. Selamat datang semuanya di ibu kota Kabupaten Penyegelan Laut, dan markas besar para pendekar pedang. Chen Tinghao tertawa terbahak-bahak, memberi hormat, dan hendak pergi ketika ia menyadari bahwa koalisi 8 sekte tampaknya sedang menunggu seseorang. Lebih tepatnya, mereka menunggu orang-orang dari sekte bawahan untuk menjemput mereka. Pertama, Arch-Immortal Plumdark hadir, dan tata krama mengharuskan pengawalan untuknya. Tetapi selain itu, tidak diperbolehkan untuk datang dan pergi begitu saja di ibu kota. Pendatang baru perlu dikawal masuk. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, sekte cabang seharusnya mengirim seseorang terlebih dahulu untuk menemui mereka. Tetapi bahkan setelah mereka menunggu beberapa saat, mereka tidak melihat siapapun. Mata Arch-Immortal Plumdark bersinar dengan cahaya misterius. Bahkan mengirim pesan melalui slip giok transmisi pun tidak mendapat respons. Pasti ada sesuatu yang salah, kata Master Viv dengan muram. Pemimpin sekte cabang saat ini bukanlah setingkat patriark, dan karenanya tidak mungkin berani menghina Arch-Immortal Plumdark. Hanya ada satu penjelasan. Memang ada sesuatu yang salah di sekte cabang tersebut. Mata Su King menyipit. Dia baru saja tiba, dan semuanya sudah berjalan tidak sesuai rencana. Ini pasti bukan kebetulan. Apakah ada yang mengincar kita? Ekspresi dingin dan muram muncul di mata kapten saat ia menatap Su King. Su King balas menatap,
matanya semakin menyipit. Untuk memastikan sesuatu membutuhkan lebih dari sekadar spekulasi dan intuisi. Secara teknis mungkin ada alasan lain mengapa sekte cabang tersebut tidak mengirim orang untuk menerima delegasi. Namun, ada satu cara sederhana untuk mengetahui kebenarannya, yaitu dengan pergi dan memeriksanya secara langsung. Ark Immortal Plumdark mendongak ke arah ibu kota yang mengambang. Karena sekte bawahan tidak terlihat dimanapun, mereka tidak memiliki pengawal, dan karenanya tidak dapat naik ke kota. Meskipun demikian, masalah seperti itu dapat dengan mudah diselesaikan oleh seseorang seperti Ark Immortal Plumdark. Di sisi lain, mata guru kelima berkilauan dengan cahaya suram. Murid-murid lain yang hadir juga memiliki tatapan serupa, dan banyak dari mereka melirik Su Qing dan Kapten dari sudut mata mereka. Ketika Chen Tinghao dan Sun Liying menyadari ada sesuatu yang tidak biasa terjadi, mereka menanyakan detailnya. Setelah mendengar tentang situasi tersebut, Chen Tinghao berkata, "Senior Plumdark, rekan Taois Su Qing, rekan Taois Erniu, saya dapat melakukan beberapa penyelidikan dan mencari tahu apakah sesuatu terjadi di sekte cabang Anda. Sementara itu, jika yang Anda butuhkan hanyalah pengawal, kami dapat membantu." Dia dengan cepat mengeluarkan slip giok transmisi. Saat itu, Su Qing dan Kapten saling berjabat tangan dan membungkuk sebagai tanda terima kasih. Ark Immortal Plumdark mengangguk. Ia lebih memilih untuk tidak menghubungi kenalannya di kota pada hari pertama, terutama bukan hanya untuk sekadar masuk. Yang terpenting, ibu kota kabupaten itu adalah rumah bagi banyak ahli yang sangat kuat. Itu berarti ia tidak bisa bersikap santai seperti saat berada di prefektur penerima kaisar. Di tempat ini, kehati-hatian harus selalu dijaga. Hal itu terutama berlaku saat baru tiba. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan sekte bawahan koalisi 8 sekte. Berkat Chen Tinghao, tak butuh waktu lama sebelum 3 berkas cahaya melesat turun dari kota di atas. Mereka bertiga, semuanya mengenakan seragam coklat gelap, dengan kilat melingkari mereka. Mereka tidak tampak seperti pendekar pedang, dan jelas merupakan sesama anggota sekte Chen Tinghao. Chen Tinghao membantu memperkenalkan mereka, membenarkan bahwa mereka berasal dari Ordo Petir Kuno tertinggi, dan menjelaskan bahwa mereka sedang bertugas patroli saat itu. Ketika ketiga pendatang baru itu mengetahui bahwa Su Qing dan Kapten adalah pendekar pedang baru, mereka menjadi lebih sopan. Dengan penuh hormat, mereka memimpin delegasi koalisi memasuki kota. Bagi Su Qing yang selalu jeli, interaksi ini memberinya pemahaman lebih lanjut tentang status para pendekar pedang. Pada saat yang sama, dia terus mengawasi kota itu, yang semakin mendekat. Bentuknya kurang lebih melingkar, dengan tembok-tembok besar di sekelilingnya, yang semuanya berkilauan dengan simbol-simbol magis yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka semakin dekat, tekanan yang terpancar dari tembok itu semakin menekan mereka saat identitas mereka dikonfirmasi. Dengan Chen Tinghao dan ketiga kultivator patroli yang ada di sana untuk menjamin mereka, tidak ada masalah. Dalam waktu singkat, mereka sudah berada di dalam kota. Meskipun kota itu sangat besar, semuanya tertata rapi. Jalan-jalan dan bangunan-bangunan umumnya dibangun dari batu bata giok hijau. Atap berwarna magenta adalah yang paling umum. Setiap bangunan sangat mengesankan, dari yang besar dengan halaman luar yang luas, hingga yang kecil yang tampak seperti tempat tinggal satu kamar. Baik dari segi ukuran maupun gaya kota, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan koalisi 8 sekte. Ada sesuatu yang fundamentali berbeda tentang mereka. Tempat itu tampak megah, tetapi pada saat yang sama, secara alami hikmat dan tenang. Pada saat yang sama, berkat pohon-pohon spiritual yang menghiasi jalanan, suasananya juga elegan dan halus. Setiap batu bata, ubin, daun, dan tanaman memancarkan energi spiritual yang kuat yang memenuhi kota. Ada manusia biasa dan kultivator yang hadir, dan jalanan ramai dan penuh kehidupan. Ada dua hal tentang kota itu yang menurut Su Qing sangat mengejutkan. Pertama, karena kota itu melayang kira-kira setinggi dada patung Kaisar kuno Dark Serenity, ketika dia mendongak, dia tidak melihat wajah dewa yang hancur. Dia juga tidak melihat matahari atau bulan. Sebaliknya, dia melihat wajah patung itu. Patung itu tampak suci, dengan mata yang menyerap semua makhluk hidup. Ekspresinya tampak penuh belas kasihan, seolah-olah dia bisa melihat ke dalam hati semua orang di kota itu.
Hal kedua yang membuat Suking terkejut adalah begitu ia berada di kota, ia bisa merasakan bahwa ia berada di puncak Kabupaten Penyegelan Laut. Tubuhnya, jiwanya, dan segala sesuatu tentang dirinya tampaknya terhubung dengan Kabupaten Penyegelan Laut. Itu adalah perasaan aneh yang tak tertandingi, berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan di kota lain. Terlebih lagi, ia bahkan belum berada di titik tertinggi di kabupaten tersebut. Itulah kekuatan aura takdir, kata Ark Immortal Plumdark pelan. Sebagai ibu kota, dan inti dari Kabupaten Penyegelan Laut, tempat ini adalah titik konvergensi aura takdir kabupaten. Beberapa orang berpikir aura takdir itu tidak nyata, padahal kenyataannya aura itu benar-benar ada. Meskipun begitu, biasanya aura itu hanya berkumpul untuk representasi spesies yang paling ortodoks. Secara umum, sekte biasa tidak dapat menggunakannya. Suking mendengarkan dengan penuh perhatian. Sembari melanjutkan perjalanan, Chen Tinghao menjelaskan beberapa hal lagi. Ibu kota terbagi menjadi 9 cincin dan 77 distrik. Kalian akan segera memahaminya, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Saat mereka bergegas menuju sekte cabang, Chen Tinghao menahan diri untuk tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah memastikan lokasi sekte cabang, dia memimpin mereka ke arah itu secepat mungkin. Sekte cabang koalisi 8 sekte terletak di bagian barat daya ibu kota kabupaten, di distrik 59. Lokasinya agak terpencil dan relatif jauh dari pusat kota. Dari luar, tampak mengesankan, dengan halaman luas yang dipenuhi bebatuan hias dan aliran sungai. Namun, tidak ada murid yang hadir, dan gerbang depan disegel dengan potongan kertas hitam. Ketika para murid koalisi melihat pita penyegel itu, ekspresi mereka berubah muram. Ark Immortal Plumdark memandang mereka, dan tanpa perubahan ekspresi wajah sedikitpun, ia mengeluarkan selembar kertas giok untuk menghubungi orang-orang yang dikenalnya di kota itu. Pita perekat itu menjelaskan semuanya. Memang ada sesuatu yang salah dengan sekte anak perusahaan itu. Zhang Xiun, pikir Suking. Dia menatap kapten, dan kapten balas menatapnya. Mata mereka terus menyipit. Baik dia maupun Suking memulai karir mereka di divisi kejahatan kekerasan, dan mereka telah melihat dan menggunakan strip penyegel pada banyak kesempatan. Secara umum, ketika suatu tempat disegel oleh pihak berwenang, itu menandakan bahwa ada penyelidikan yang sedang berlangsung dan tidak ada yang diizinkan masuk. Menghadapi situasi seperti itu pada hari pertama mereka di ibu kota membuat mereka merasa sangat mungkin seseorang sedang mengincar mereka. Adapun siapa pelakunya, setelah berpikir sejenak, Suking sampai pada kesimpulan bahwa Zhang Xiun pasti memiliki motif dan kekuasaan. Lagi pula, cara yang tidak biasa dalam merekrut Zhang Xiun menunjukkan bahwa ia memiliki koneksi yang kuat di ibu kota. Setelah melihat pita segel itu, Chen Tinghao mengerutkan kening dan mulai mengirim pesan dengan kertas gioknya. Ketiga muridnya melakukan hal yang sama. Ibu kota kabupaten itu adalah tempat yang sangat luas, sehingga kebanyakan orang hanya mengetahui apa yang terjadi di distrik administratif mereka sendiri. Meskipun demikian, kota-kota besar selalu memiliki tokoh-tokoh dunia bawah yang menjadi perantara informasi. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi detail-detailnya untuk terungkap. Dengan alis terangkat, Chen Tinghao berkata, 7 hari yang lalu, Istana Kehakiman menuduh sekte cabang Anda melakukan kejahatan, melampaui wewenang. Mereka semua dibawa untuk diinterogasi. Beberapa saat kemudian, Ark Immortal Plumdark mendapatkan informasi yang lebih rinci dari kontaknya. Perintah itu datang dari Yao Yunhui, Direktur Divisi 3 Istana Keadilan. Tuduhan melampaui wewenang itu samar dan dapat diterapkan dalam banyak situasi. Jelas, mereka melakukan ini karena suatu alasan. Suking, siapa nama belakang pendekar pedang baru dari masyarakat abadi arbiter tertinggi? Zhang, geram Suking. Zhang Xiun, apakah ada perselisihan di antara kalian berdua? Tanyanya. Dia mengangguk. Ya, dia kemungkinan besar berada di balik ini. Seorang teman baikku menyelidikinya dan memastikan bahwa Yao Yunhui berasal dari klan Yao. Fakta bahwa dia menikahi seseorang dari masyarakat abadi arbiter tertinggi menimbulkan kehebohan besar beberapa waktu lalu. Pasangan Taoisnya bernama Zhang, dan belum lama ini mereka berdua memiliki seorang putra. Mata Ark Immortal Plumdark berkilauan dengan cahaya dingin. Master kelima berbicara, suaranya serak. Tuduhan melampaui wewenang ini bukan tentang sekte cabang.
Ini tentang Suking. Sepertinya semua ini diatur terburu-buru, kata Kapten. 7 hari tidak cukup waktu untuk interogasi menyeluruh. King kecil, dulu ketika kita masih di unit kejahatan kekerasan, bagaimana kita akan menangani situasi seperti ini? Rencanakan semuanya secara rahasia. Kemudian serang dengan kekuatan mematikan. Tepat sekali. Dengan kekuatan di pihak kita tidak perlu membuat rencana yang rumit. Kita hanya akan masuk dan menangkap pelakunya. Satu-satunya alasan seseorang melakukan hal seperti ini adalah karena mereka takut. Jika tidak, akan lebih masuk akal untuk bertindak perlahan. Buat lebih banyak persiapan dan rencana darurat. Jangan mengacak-acak rumput untuk mengejutkan ular. Tunggu saat yang tepat untuk memberikan pukulan mematikan. Jangan beri lawan kesempatan untuk melawan balik. Cabut mereka sampai ke akarnya. Kapten menjilat bibirnya. Mengingat betapa cemasnya mereka, saya yakin tujuan sebenarnya mereka adalah saling menjelekkan. Mereka menangkap kelompok pertama dan menunggu target sebenarnya tiba. Kemudian mereka memberitahu target sebenarnya bahwa jika mereka tidak mau diinterogasi, mereka akan mengganggu penyelidikan. Mereka akan bertindak sangat dominan dengan harapan target akan marah dan menolak penangkapan. Di divisi kejahatan kekerasan, kami jarang menggunakan taktik kasar seperti itu. Mengapa harus bersusah payah seperti itu? Tanya Wu Jianwu, tampak bingung. Di sampingnya, Ningyan memutar matanya dengan jijik. Untuk mendekatkan target dan mudah-mudahan mengubah masalah kecil menjadi masalah besar, kata Kapten. Dengan sedikit melebih-lebihkan, mereka dapat membenarkan penangkapan target. Satu-satunya alternatif adalah bertindak perlahan. Dengan suara dingin, dia menatap Suking dan berkata, King kecil, bagaimana rencanamu untuk menangani ini? Ini akan mudah, kata Suking dengan tenang. Baik, menanganinya tidak akan rumit. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membalasnya. Bagaimana dengan versi modifikasi dari acara divisi bantuan pilot? Kapten itu menyeringai. Menarik, aku tak percaya ada orang yang berani bersekongkol melawan veteran kejahatan kekerasan seperti kita berdua. Mendengar kata-kata mereka, para murid di sekitarnya menarik napas tajam. Chen Tinghao melakukan hal yang sama, lalu menatap Suking dan Kapten dengan saksama. Sementara itu, mata Ark Immortal Plumdark bersinar penuh pujian, dan guru kelima tersenyum. Ibu Sang Siun pasti akan mengirim orang ke sini sebentar lagi, kata Suking. Dia menatap ke kejauhan. Benar saja, 2 orang bergegas ke arah mereka dari persimpangan terdekat. Bahkan sebelum mereka tiba, aura suram mereka menyelimuti area tersebut. Mereka sudah datang, kata Kapten, matanya berbinar. Kedua pendatang baru itu mengenakan seragam biru dengan jubah hitam. Jelas itu adalah seragam Istana Pendekar Pedang, tetapi dirancang agar pemakainya tampak seperti petugas penegak hukum. Ekspresi mereka muram saat mereka sama sekali mengabaikan Ark Immortal Plumdark dan hanya fokus pada Suking. Kau Suking, tanya seseorang. Kami adalah petugas dari Istana Kehakiman, lanjut yang lain, bertugas menginterogasi sekte bawahan dari koalisi 8 sekte. Suking, Anda dicurigai terlibat dalam pelanggaran wewenang, dan dengan ini kami memberikan surat panggilan kepada Anda. Anda akan datang ke Istana Kehakiman untuk diinterogasi. Jika Anda melawan, lanjut yang pertama, kami berwenang menggunakan kekuatan mematikan. Jika Anda menolak menjawab pertanyaan kami akan menggunakan seluruh kekuatan hukum Istana Kehakiman terhadap Anda. Jika ada yang mengganggu urusannya, mereka akan dihancurkan sesuai hukum. Kedua orang ini berada di level inti emas dengan 6 istana surgawi. Dan mereka sengaja mengeraskan suara mereka agar semua orang yang lewat dapat mendengarnya. Namun, setelah berbicara, mereka tidak langsung mencoba menyerang Suking. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling ke arah murid-murid koalisi lainnya, dan terutama Ark Immortal Plumdark, seolah menunggu mereka bereaksi dengan cara tertentu. Sementara itu, Chen Tinghao dan semua murid koalisi sedang memperhatikan Suking dan Kapten. Ternyata, semuanya berjalan persis seperti yang mereka prediksi. Suking telah bertugas di unit kejahatan kekerasan selama 3 tahun. Ia memulai karirnya sebagai polisi biasa, kemudian menjadi direktur divisi kejahatan kekerasan puncak ke-7. Oleh karena itu, ia familiar dengan semua formalitas rumit yang terlibat dalam situasi seperti ini. Kapten tersebut bahkan telah bertugas di unit kejahatan kekerasan lebih lama lagi. Suking menoleh ke Ark Immortal Plumdark dan menggenggam tangannya.
Senior, saya bisa menangani masalah ini. Jangan khawatir. Setelah berjabat tangan dengan guru kelima dan Chen Tinghao, dan melirik ke arah kapten, dia berjalan menuju para petugas Istana Keadilan. Silakan duluan, kata Su Qing dengan tenang. Tindakannya membuat mata para petugas Istana Kehakiman menyipit. Mereka menatapnya dari atas ke bawah dengan curiga, lalu melihat sekeliling dengan gigi terkatup. Akhirnya, mereka mengeluarkan seperangkat borgol yang tampak mengerikan dan berjalan menuju Su Qing. Su Qing hanya berdiri di sana sambil berpikir. Sementara itu, kapten mengamati dengan alis terangkat. Berdasarkan betapa tidak masuk akalnya kedua perwira ini, jelas bagi Su Qing dan kapten apa yang mereka coba lakukan. Kapten tersenyum tipis. Su Qing tidak melawan sama sekali. Ia membiarkan petugas memasangkan borgol padanya, lalu mulai berjalan. Karena ia tidak berjalan cukup cepat, salah satu petugas berteriak menyuruhnya mempercepat langkah. Su Qing menoleh, menatap matanya dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan apapun. Kemudian ia pergi bersama mereka. Ark Immortal Plumdark menyaksikan semua kejadian ini, dan memilih untuk percaya bahwa Su Qing mampu mengatasi situasi tersebut. Namun, dia juga mengirim pesan kepada beberapa temannya, dan menggunakan metodenya sendiri untuk memberikan perlindungan tambahan. Chen Tinghao melakukan hal yang sama. Meskipun secara umum dia bukanlah orang yang berhati hangat, dia berhati hangat terhadap pendekar pedang lainnya. Dan karena masalah ini sekarang melibatkan Istana Pendekar Pedang, dia perlu melaporkannya. Semuanya tetap tenang, kata kapten. Mereka jelas-jelas mencoba menjelekkan Ah King kecil. Buktinya terlalu jelas, dan metode mereka sangat ceroboh. Jika taktik kasar mereka benar-benar berhasil pada adik junior kecil, maka tahun-tahun kita di unit kejahatan kekerasan akan sia-sia. Saya rasa semuanya akan terungkap dalam 3 hingga 5 hari. Ketika saatnya tiba, percayalah padaku dan ikuti arahanku. Sang kapten memperhatikan Su Qing pergi, dan api berkobar di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa menyaksikan adik juniornya sendiri ditangkap dan dibawa pergi di depan matanya sendiri. Di luar ibu kota kabupaten, di salah satu dari 3 istana terapung yang merupakan istana kehakiman, Zhang Xiyun dengan gugup menunggu di ruang samping aula istana di divisi 3. Dia berdiri di samping dengan ekspresi cemas. Itu adalah sisi dirinya yang belum pernah dilihat orang luar. Biasanya dia muram, dingin, dan penuh perhitungan. Hanya ada satu orang yang bisa membuatnya bertindak seperti ini, dan itu adalah ibunya, Yao Yunhui. Saat ini dia sedang duduk di meja sambil membolak-balik beberapa berkas istana kehakiman. Meskipun jelas-jelas dia seorang wanita manusia, rambut hitam panjangnya, kulit seputih salju, dan wajahnya yang cantik membuatnya tampak seperti peri abadi dari sebuah lukisan. Dia begitu mempesona sehingga seolah tidak memiliki jejak kefanaan sedikit pun. Bahkan, dia lebih mirip saudara perempuan Zhang Xiyun daripada ibunya. Dia duduk dengan pinggang sedikit membungkuk, menonjolkan dadanya yang berisi dan lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Zhang Xiyun hampir tak berani bernapas saat berdiri di sana menunggu. Beberapa waktu berlalu. Akhirnya, seseorang mengetuk pintu. Masuk, kata Yao Yunhui. Kedua kultivator yang pergi menjemput Su Qing dengan hormat masuk dan berlutut di hadapannya. Salam hormat kami, Yang Mulia. Yang Mulia, kami telah membawa Su Qing dan mengurungnya. Sayangnya, tidak ada seorang pun dari sektenya yang ikut campur. Su Qing juga tidak melawan saat ditangkap. Saat ini kami belum yakin apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Meletakkan berkas yang sedang dibacanya, dia mendongak dan berkata, sekte kecil ini ternyata tidak sebodoh yang kukira. Yah, untuk sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Biarkan saja dia tetap dikurung. Saat dia menatap mereka, kedua kultivator itu merasakan jantung mereka berdebar kencang. Meskipun mereka sering memiliki kesempatan untuk melihat atasan mereka, setiap kali mereka bertemu, mereka tidak bisa menahan diri untuk bereaksi seperti ini. Kecantikannya yang mematikan terlalu memikat. Meskipun begitu, mereka sepenuhnya menyadari betapa kejamnya dia. Sambil menggigil, mereka menyatakan persetujuan mereka dan segera pergi. Ketika Zhang Xiyun melihat bawahan ibunya pergi, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan menatap ibunya dengan penuh harap. Semua yang terjadi adalah akibat dari penjelasannya kepada ibunya tentang mengapa dia gagal begitu telak di prefektur penerima kaisar. Itulah sebabnya sekte bawahan koalisi 8 sekte dilibatkan.
Ibunya telah mengatur semuanya. Rencananya adalah pertama-tama menangkap semua orang dari sekte bawahan dengan tuduhan palsu, semua dengan tujuan untuk mendapatkan Su Qing. Setelah Su Qing dibawa masuk, pikiran Zhang Xiyun bergejolak. Ibu, jangan lupa bahwa Su Qing memiliki dua lampu kehidupan. Diam, katanya dengan tenang. Zhang Xiyun sangat terpukul dan tidak berani berbicara lebih lanjut. Ayahmu menyedihkan, dan aku berharap kau akan lebih baik darinya. Ternyata, kau sama menyedihkannya. Kau bahkan tidak bisa menggunakan pedang komando pendekar pedang. Kau hanya mengandalkan bantuan khusus dari kakek sektemu. Zhang Xiyun menundukkan kepalanya dengan getir. Yao Yunhui menatap putranya dan menghela napas. Dia benar-benar kecewa padanya. Yuner, kau harus melakukan semuanya selangkah demi selangkah. Su Qing itu mendapatkan pilar cahaya sepanjang 30.000 meter. Dia mendapatkan penghormatan dari Kaisar Agung, dan lonceng dao istana pendekar pedang berdentang untuknya. Semua orang melihatnya. Tindakannya telah menyelamatkan muka seluruh prefektur penerima Kaisar. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa begitu saja mendekatinya? Kau sedang melakukan ekspedisi memancing, tanya Zhang Xiyun sambil berpikir. Jadi, kau bukan orang bodoh sepenuhnya. Ya. Tujuan pertama mengurungnya adalah untuk melihat siapa yang ikut campur untuk membantunya, dan siapa yang hanya menonton dengan dingin. Lagi pula, aku menolak untuk percaya bahwa semua orang senang dengan pilar cahaya setinggi 30.000 meter itu. Su Qing ini adalah tipe orang yang perlu ditangani dengan hati-hati sejak awal. Begitu dia resmi bergabung dengan para pendekar pedang, dia akan sulit dihadapi. Masalah seperti ini tidak bisa ditangani dengan tergesa-gesa. Lebih jauh lagi, dalam keadaan seperti ini, Anda tidak bisa begitu saja menuduhnya melakukan kejahatan. Alasan kedua mengapa saya memenjarakannya tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Tidak lebih dari 3 hari lagi, saya akan membebaskannya, dengan menyatakan bahwa masalah ini perlu diselidiki lebih lanjut. Saya juga akan membebaskan semua orang dari sekte bawahan. Namun, karena penyelidikan masih berlangsung, catatan permanennya akan ternoda. Orang-orang akan mencurigainya. Itu akan menodai pilar cahaya setinggi 30.000 meter itu. Tentu saja, itu tidak akan cukup. Kedepannya, kita akan terus mencemarkan nama baiknya, menciptakan begitu banyak noda pada catatannya sehingga cahaya setinggi 30.000 meter itu akan menjadi semakin tidak penting. Dan kemudian, kita akhirnya dapat mengatur agar dia mengalami sedikit kecelakaan. Saat itu, tidak akan ada yang berkomentar. Sedangkan untuk lampu kehidupannya, tidak mungkin kau bisa langsung mengambilnya. Cari cara lain. Setelah diserahkan secara resmi, kau bisa menggunakan kredit militer untuk mendapatkannya. Itu cara paling jujur untuk menanganinya. Kesuksesan bukan tentang terus-menerus bertarung dan membunuh. Kau masih banyak yang harus dipelajari dalam hal ini. Suara lembut Yao Yunhui terdengar seperti air dari mata air yang dalam dan jernih. Namun, itu adalah mata air gelap gulita yang penuh racun. Mendengar kata-katanya, Zhang Xiyun menarik napas dalam-dalam, lalu menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Di suatu tempat di penjara istana kehakiman, Su Qing duduk bersila di dalam sel, memandang sekeliling dengan tenang. Tempat ini sama sekali tidak seperti divisi pemasyarakatan. Bahkan, penjara ini jauh lebih mirip blok sel di divisi kejahatan kekerasan. Tidak banyak tahanan, tetapi karena kurangnya sirkulasi udara, tempat itu berbau busuk. Selain itu, udaranya dingin dan lembab. Karena tingkat kultivasi Su Qing yang tinggi, batasan yang dikenakan padanya tidak sepenuhnya menekannya. Terlebih lagi, ia memiliki banyak cara untuk sepenuhnya memulihkan tingkat kultivasinya jika ia mau. Di antaranya adalah bayangannya, racun terlarangnya, atau kekuatan bulan ungu. Namun, dia tidak terburu-buru. Setelah melihat bagaimana semuanya berjalan, dia benar-benar yakin bahwa masalah ini secara khusus menargetkannya. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya pilar cahaya sepanjang 30.000 meter itu. Yang harus dia lakukan hanyalah menempatkan dirinya pada posisi musuhnya, dan semuanya akan masuk akal. Mereka mencoba mencemarkan nama baik saya, dan mereka melakukannya dengan cara yang tidak tampak jelas. Tetapi pada akhirnya, mereka mencoba mengikis perlindungan yang saya miliki dari pilar cahaya sepanjang 30.000 meter itu. Ini bukan rencana yang buruk, hanya saja pelaksanaannya buruk. Su Qing menggelengkan kepalanya.
Jika dugaannya benar, maka hanya tinggal beberapa hari lagi sampai dia dibebaskan sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Namun, karena masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan, hal itu akan meninggalkan noda pada catatan resminya. Dalam organisasi ortodoks yang mewakili seluruh umat manusia, latar belakang seseorang harus tanpa celah. Tapi sekarang, dia akan memiliki dua hal dalam catatannya, pilar cahaya setinggi 30.000 meter, dan noda kecil. Meskipun sebagian orang mungkin menganggap noda seperti itu tidak penting, hal itu pasti akan berdampak di kemudian hari. Dan itulah yang coba dilakukan musuhnya. Meskipun tampak seperti rencana yang cerdik, orang yang melaksanakannya kurang memiliki kehalusan yang sebenarnya. Mata Su Qing bersinar dengan cahaya dingin. Menangani situasi ini sebenarnya tidak sulit. Tapi dia bukan tipe orang yang hanya menangani masalah begitu saja. Dia adalah tipe orang yang membalas. Bahkan di daerah kumuh sekalipun, jika seseorang terang-terangan bermusuhan, dia akan langsung membunuh mereka, atau mencari cara untuk menyakiti mereka. Salah satu contoh yang baik adalah ketika Patriark prajurit Vajra Emas mengejarnya. Dia bisa saja melarikan diri. Namun, dia malah menghancurkan sekte prajurit Vajra Emas hingga rata dengan tanah. Begitulah cara Su Qing beroperasi. Tentu saja, keadaan yang berbeda memerlukan cara balasan yang berbeda pula. Setelah sampai pada titik ini dalam alur pikirannya, Su Qing memejamkan matanya. Dia sudah memutuskan bagaimana dia akan membalas. 3 hari berlalu begitu cepat. Para murid sekte cabang yang telah dikurung selama 10 hari berada dalam suasana hati yang buruk saat dibebaskan. Selama waktu itu, mereka telah diinterogasi. Namun, semua pertanyaan sangat samar. Bahkan, sampai sekarang pun, mereka tidak tahu mengapa mereka sebenarnya dibawa untuk diinterogasi. Setelah keluar dari Istana Keadilan, mereka mendapati Ark Immortal Plumdark sedang menunggu mereka, bersama dengan rombongan kecil lainnya. "Salam, Yang Mulia Dewa," kata pemimpin sekte bawahan, yang awalnya berasal dari sekte ke-8 koalisi tersebut. Merasa sangat malu, ia bergegas maju, menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk. Ark Immortal Plumdark mengangguk sebagai jawaban, dan mencatat fakta bahwa Su Qing tidak termasuk dalam kelompok yang telah dibebaskan. Hal yang sama juga terjadi pada Master kelima. Hanya sang kapten yang tampak sangat gugup, meskipun ia diam-diam mengedipkan mata pada Wu Jianwu. Wu Jianwu dengan cepat mengeluarkan selembar kertas giok untuk merekam gambar. Chen Tinghao juga hadir, tetapi dia tidak sendirian. Dia membawa hampir selusin pendekar pedang yang merupakan temannya. Di mana Su Qing? Itulah yang dipikirkan semua orang. Namun, mereka tidak perlu menunggu lama. Sesaat kemudian, kedua petugas istana kehakiman yang telah menangkapnya muncul, mendorong Su Qing di antara mereka berdua saat mereka keluar. "Sebuah pilar cahaya sepanjang 30.000 meter, namun kau masih dicurigai melampaui wewenang," kata salah satu dari mereka dengan dingin. "Kurasa kau beruntung kali ini." "Kedepannya," kata yang lain, dengan suara yang sama dinginnya, "saya harap Anda benar-benar memikirkan semuanya dengan matang. Masalah ini sudah selesai untuk saat ini, tetapi kasusnya belum ditutup." Dengan demikian, mereka bersiap untuk melepaskan borgol Su Qing. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, Su Qing menggigil, matanya sayu, dan ia batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Saat darah itu memercik ke tanah dengan mengerikan, awan darah menyembur dari Su Qing dan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Setiap luka sangat mengerikan, dan menembus hingga ke tulang. Sepertinya seseorang telah mencoba menutupinya dengan teknik sihir. Tapi sekarang luka-luka itu terlihat oleh semua orang. Ada luka di seluruh wajahnya, lehernya, dan setiap bagian kulit yang terlihat. Kita hanya bisa membayangkan berapa banyak lagi luka yang ada di bawah pakaiannya. Bahkan, darahnya begitu banyak sehingga pakaiannya langsung basah kuyup. Kesan yang jelas akan didapatkan siapapun adalah bahwa Su Qing telah disiksa secara sadis selama 3 hari dalam kurungan. Siapapun yang melakukan penyiksaan itu jelas sama sekali tidak memiliki hati nurani, dan hampir mengulitinya hidup-hidup. Yang lebih buruk lagi, ia jelas mengalami cedera pada organ dalamnya. Banyak tulangnya patah, sampai-sampai ia tidak bisa berdiri dan langsung jatuh ke tanah. Ia jelas terengah-engah, dan hampir meninggal. Inilah metode Su Qing untuk membalas. Sama seperti pepatah,
ketika menyerang ular, seranglah di titik vitalnya. Ketika dia membalas, dia ingin musuhnya menderita sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan pernah mempertimbangkan untuk mengubah masalah kecil menjadi masalah besar. Ini mirip dengan insiden divisi bantuan pilot, ketika dia diam-diam membantu Huang Yan dengan menggunakan kerikil untuk menangkis belati. Saat itu, drama Huang Yan dan kesediaannya untuk menerima pukulan telah menarik banyak perhatian pada situasi tersebut. Itulah yang dilakukan Su Qing di sini. Tentu saja, dia membutuhkan bantuan dari kapten. Tetapi Su Qing sama sekali tidak khawatir apakah kapten akan membantu atau tidak. "Su Qing!" teriak kapten. Ia bergegas maju, berlutut, dan mengangkat Su Qing ke dalam pelukannya. Su Qing tampak lemas saat ia kembali batuk darah. Lebih banyak darah mengalir keluar dari lukanya. Ia tampak benar-benar tak berdaya, seolah-olah ia hampir kehilangan kesadaran. Semua luka itu nyata. Tidak ada yang palsu tentang luka-luka itu. Baik luka di dagingnya, maupun luka di organ-organnya, semuanya benar-benar asli. Terlebih lagi, ada retakan di istana surgawinya. Lebih buruk lagi, pengekangan yang telah dipasang padanya menyegel kekuatan basis kultivasinya. Dengan pengekangan itu, tidak mungkin dia bisa melukai dirinya sendiri. Dan itu berarti hanya ada satu penjelasan. Sambil menjambak rambutnya hingga acak-acakan karena kesakitan, kapten itu meraung, "Istana keadilan. Kejahatan mengerikan apa yang telah dilakukan adikku Su Qing sehingga kalian menghukumnya begitu kejam, mendisiplinkannya begitu jahat, melakukan kekejaman seperti itu. Istana keadilan, katakan padaku, kejahatan apa yang dilakukan adikku? Dia hanyalah seorang pendekar pedang baru, datang untuk melapor tugas. Ini hari pertamanya di sini, dan kau membawanya pergi, tepat di depan kami. Kau bahkan menggunakan pengekangan kejammu untuk menyegel basis kultivasinya. 3 hari, hanya itu yang kau butuhkan untuk mengubah penampilannya hingga dia tidak terlihat seperti manusia." Kapten itu jelas sangat marah, begitu pula Ark Immortal Plumdar. Hal yang sama juga dirasakan oleh semua murid lain dari koalisi 8 sekte. Chen Tinghao dan para pendekar pedang lainnya menatap dengan penuh amarah. Kejadian itu langsung menimbulkan kehebohan di istana kehakiman. Kedua petugas yang membawa Su Qing keluar benar-benar tercengang, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tak satu pun dari mereka menyentuh Su Qing selama 3 hari terakhir, begitu pula orang lain. Namun semua luka itu benar-benar nyata. Saat semua orang bereaksi dengan amarah dan kemarahan yang meluap-luap, bayangan Su Qing sedikit berkedut. Sementara itu, urat-urat di leher kapten menonjol saat ia memegang Su Qing, dan matanya memerah. Sambil tertawa getir, ia menangis, "Adik junior, kau hampir tidak bernapas. Kita seharusnya membela umat manusia bersama. Kita seharusnya menjadi pendekar pedang umat manusia. Cahaya kita seharusnya bersinar di langit dan bumi. Oh, adikku, siapa sebenarnya yang menyiksamu dengan kejam? Dan apa yang mereka inginkan? Jangan bilang mereka iri dengan pilar cahayamu yang setinggi 30.000 meter. Atau apakah karena kau menyinggung Zhang Xiyun? Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Ibu Zhang Xiyun sebenarnya bekerja di Istana Keadilan. Sudah kubilang jangan datang ke sini. Tapi kau bilang kau percaya pada keadilan dan kejujuran umat manusia. Kau bilang kau percaya pada cahaya para pendekar pedang. Kita butuh 8 bulan untuk sampai di sini, hanya untuk jatuh ke dalam tipuan lama berupa bukti palsu. Apa gunanya cahaya 30.000 meter itu sekarang, adikku? Bisakah itu melindungimu dari rencana jahat yang disusun oleh orang-orang berpikiran sempit? Apa gunanya penghormatan Kaisar Agung? Bisakah itu melindungimu dari intrik para penjahat? Apakah begini cara orang-orang menindas para pendekar pedang? Oh, adikku tersayang, aku, kakakmu tertua, mungkin harus mengambil risiko melepaskan statusku sebagai pendekar pedang jika itu yang diperlukan untuk mendapatkan keadilan sejati bagimu. Istana Kehakiman, jika adik laki-laki saya benar-benar melakukan kejahatan, maka tunjukkan buktinya. Itu tidak masalah bagi saya. Tetapi jika adik laki-laki saya sebenarnya tidak bersalah, namun Anda tetap memperlakukannya dengan kejam, maka saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Hukum surga tidak akan mengizinkannya. Cahaya sepanjang 30.000 meter tidak akan memungkinkan hal itu. Kaisar Agung tidak akan mengizinkannya.
Mata sang kapten benar-benar merah padam saat suaranya semakin keras hingga menjadi lolongan yang memenuhi istana kehakiman. Lebih jauh lagi, seseorang entah bagaimana berhasil menguasai teknik yang menyebabkan guntur bergemuruh di langit, mengguncang segalanya. Petir menyambar, menerangi wajah patung kaisar kuno ketenangan kegelapan. Kubah langit bergemuruh, dan kaisar kuno pun murka. Dua petugas istana kehakiman yang membawa Su Qing keluar benar-benar terkejut. Pada saat yang sama, mereka marah, karena mereka sama sekali tidak menyiksa Su Qing. Begitu pula dengan orang lain di Divisi 3. Bahkan, tidak seorang pun pernah melirik Su Qing selama 3 hari dia dikurung. Ini tidak mungkin, teriak salah seorang dari mereka dengan marah. Kami tidak pernah menyiksanya. Kau jelas-jelas mengarang semua ini. Teriak yang lain. Apakah kau tahu tempat seperti apa istana kehakiman itu? Berani-beraninya kau mencoba menipu tempat ini. Melihat betapa gelisahnya Kapten, Ark Immortal Plumdark tahu bahwa sudah waktunya dia turun tangan. Dia melangkah maju, basis kultivasi Void Returning-nya berkobar. 1000 garis dao berputar di matanya saat fluktuasi mengerikan bergulir ke segala arah, menyebabkan warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi. Ini adalah ibu kota kabupaten, tetapi Void Returning tetaplah Void Returning. Ekspresi wajahnya muram dan penuh amarah saat dia mengabaikan para prajurit yang mengoceh dan malah menatap ke kedalaman istana keadilan itu sendiri. Saya Ark Immortal Plumdark, seorang kultivator manusia dari prefektur penerima kaisar. Saya datang ke sini untuk mengawal pendekar pedang baru Su Qing ke ibu kota, orang yang sama yang mendapatkan penghormatan dari Kaisar Agung dan diberi pilar cahaya sepanjang 30.000 meter. Dengan ini saya meminta Istana Keadilan untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi pada anak dao kita, Su Qing. Apakah tuduhan itu benar, atau dia dijebak? Istana Keadilan adalah organisasi yang sangat besar, dan Divisi 3 hanyalah roda kecil dalam roda yang lebih besar. Namun, baik Kapten maupun Ark Immortal Plumdark telah berbicara cukup lantang sehingga semua orang dapat mendengarnya. Cukup banyak kultivator Istana Keadilan yang sekarang melihat keluar. Awalnya, teriakan Kapten telah membuat banyak orang tidak senang sehingga mereka mempertimbangkan untuk keluar dan membungkamnya. Lagi pula, kejadian seperti ini bisa benar-benar merusak reputasi Istana Kehakiman. Tetapi ketika mereka mendengar dia menyebutkan bahwa insiden itu disebabkan oleh kecemburuan, mereka ragu-ragu. Kata kecemburuan pada dasarnya berkaitan dengan urusan pribadi dan egois, bukan kepentingan publik. Dan tentu saja tidak masuk akal jika anggota Istana Kehakiman ikut campur dalam urusan orang lain karena kepentingan pribadi. Meskipun demikian, beberapa orang di Istana Kehakiman masih cenderung untuk membungkam Kapten. Kemudian mereka mendengar dia menyebutkan pilar cahaya setinggi 30.000 meter dan pemujaan Kaisar Agung. Pada saat itu, mereka memutuskan untuk tidak ikut campur. Lagi pula, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja di Istana Keadilan bukanlah orang bodoh. Meskipun mereka menganggap Yao Yunhui, Direktur Divisi 3, sebagai rekan kerja, ketika mereka melihat Ark Immortal Plumdark, mereka tidak bisa tidak ragu-ragu. Namun, masih ada lagi. Mereka juga ragu-ragu ketika melihat kemarahan yang tulus di wajah puluhan pendekar pedang yang datang. Pada saat itu, tidak ada seorang pun dari Istana Keadilan yang turun tangan. Bahkan, masalah tersebut telah meningkat hingga para pendekar pedang bersiap untuk meminta bantuan. Akhirnya, melihat semua itu, Ibu Zhang Xiyun, Yao Yunhui, tidak bisa menahan diri lagi. Setelah mengalami betapa sulitnya berurusan dengan Su Qing, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan masalah ini berlarut-larut lebih lama lagi. Dia harus menyelesaikannya segera, agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Secara keseluruhan, dia tahu betul bahwa dia salah. Jika semuanya berjalan sesuai rencana sebelumnya, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi Su Qing telah membalas dengan cepat dan efisien, dan dengan akurasi yang tanpa ampun. Dengan wajah muram, dia keluar dari kantornya, berjalan ke gerbang di luar penjara Divisi 3, dan melangkah keluar ke tempat terbuka. Kedua petugas Istana Kehakiman itu menghela napas lega dan bergegas menghampiri untuk memberi salam. Sementara itu, semua murid koalisi dan pendekar pedang mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Fluktuasi energi Ark Immortal Plumdark masih menyebabkan area tersebut bergetar, dan matanya yang seperti Phoenix tampak dingin saat dia menatap wanita lain yang kecantikannya setara dengan dirinya.
Yao Yunhui berdiri di sana dengan tenang sejenak. Dia tidak berada di Void Returning. Dia hanya berada di Spirit Trove. Jika dia menghadapi Ark Immortal Plumdark sendirian, dia pasti akan ketakutan, tetapi mengingat ini adalah istana keadilan, dia tidak takut. Meskipun begitu, dia datang ke sini untuk menyelesaikan masalah, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada Ark Immortal Plumdark dengan tangan terkatup. Kemudian dia menoleh ke Su King. Dengan ekspresi sangat menyesal, dia berkata, "Su King, ini adalah kesalahan besar dari Divisi 3 saya. Sebagai direktur, saya akan menyelidiki masalah ini, mencari tahu apa yang terjadi, dan memberikan penjelasan. Saat ini, saya dapat memastikan bahwa Su King, serta semua orang Anda dari Sekte Cabang Koalisi 8 Sekte, hanya datang ke sini untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Saat ini, penyelidikan telah selesai, dan keputusan telah dibuat. Anda tidak bersalah karena melampaui wewenang. Itulah sebabnya saya mengeluarkan perintah untuk membebaskan Anda. Namun, jelas ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Mengenai apa tepatnya, itu tidak penting. Masalah ini tidak akan dicatat dalam catatan resmi penjara, dan saya bertanggung jawab penuh atas kesalahan ini." Dengan itu, dia mengeluarkan selembar kertas giok yang diperiksanya, seolah-olah untuk mengkonfirmasi detail tertentu dari penyelidikan. Ada lapisan makna yang dalam kata-katanya. Di permukaan, kata-katanya tampak seperti permintaan maaf. Namun, dia menyampaikan permintaan maaf itu sebagai Direktur Divisi 3. Dengan kata lain, dia menyiratkan bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari perilaku buruk bawahannya. Akibatnya, dia tidak melibatkan dirinya secara pribadi. Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa semuanya terkait dengan penyelidikan, dan bahwa Su King dan yang lainnya telah dibebaskan karena itu. Itu membuatnya tampak bukan masalah pribadi. Itu adalah cara lain dia menjauhkan diri dari masalah itu secara pribadi. Akhirnya, ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. Mata Su King menyipit. Adapun Kapten, dia menatap Yao Yunhui dengan saksama. Meskipun skenario awalnya ditangani dengan canggung, penyelesaiannya tidak terlalu buruk. "Aku sudah mulai menyelidiki alasan mengapa semua ini terjadi," lanjutnya, "dan aku akan segera mendapatkan jawabannya. Sementara itu, aku melihat luka Su King cukup serius. Silakan minum pil pengumpul roh ini untuk membantu penyembuhannya." Dengan ekspresi sangat menyesal, Yao Yunhui mengeluarkan pil obat yang bersinar terang, membuatnya jelas luar biasa. "Tenanglah, semuanya. Lupakan cahaya sejauh 30.000 meter dan penghormatan kepada Kaisar Agung. Bahkan warga biasa pun diperlakukan sama di Istana Keadilan. Kami menegakkan hukum dengan adil dan tidak memihak. Itu adalah tugas kami." Setelah itu, dia meletakkan pil itu ke samping. Tiba-tiba, gaun gioknya berpendar. Setelah melihatnya, ekspresinya berubah serius dan dia menatap kedua petugas itu. "Ternyata, kalian berdua. Kalian seenaknya menyiksanya." Sebelum kedua petugas itu sempat membuka mulut, Yao Yunhui tiba-tiba melambaikan tangannya. Keduanya menjerit, lalu terjatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Ketika mereka tergeletak di tanah agak jauh, sulit untuk memastikan apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Penjarakan mereka. Beberapa petugas Divisi 3 lainnya terbang keluar dan membawa pergi kedua petugas tersebut. Yao Yunhui telah menangani masalah itu dengan cepat dan efisien. Tak seorang pun tahu bahwa pesan yang dia terima mengkonfirmasi bahwa alat pelacak giok di penjara telah dinonaktifkan, yang berarti tidak ada bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menangani kedua bawahannya, dia menatap Su King dan Ark Immortal Plumdark. Sambil menggenggam tangannya karena malu, dia berkata, "Aku lalai dalam manajemenku, dan akibatnya, Su King menanggung penghinaan. Mengingat betapa terlukanya dirimu, Su King, aku sarankan kau kembali dan beristirahat. Sekarang setelah aku memahami detail kejadiannya, aku akan menyiapkan laporan dan segera mengirimkannya kepadamu. Nanti aku akan datang mengunjungimu secara pribadi." Mata Su King berbinar dingin. Sungguh mengesankan bahwa Yao Yunhui dapat menyelesaikan masalah secepat itu. Dia tahu bahwa jika dia terus mengungkit masalah luka yang dideritanya, situasinya bisa berubah, dan dia akan terlihat sombong. Di satu sisi, ia senang mengetahui bahwa insiden ini tidak akan merusak rekornya. Namun, ia merasa belum membalas dengan cukup keras. Karena itu, ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu.
Sayangnya, luka-lukanya sangat parah, dan dia sangat lemah, sehingga dia tidak bisa berbicara atau mengirimkan kehendak ilahi. Sang kapten dengan cepat mencondongkan tubuh dan mendekatkan telinganya ke mulut Suking. Sesaat kemudian, kemarahannya berubah menjadi ketidakpercayaan yang mendalam. "Apa?" teriaknya. "Adikku, apa kau bilang bahwa dua orang brengsek yang hampir membunuhmu itu juga mencuri 30 juta batu roh darimu?" Mata Yao Yunhui menyipit dan jantungnya mulai berdebar kencang. Sekali lagi dia menyadari betapa sulitnya menghadapi Suking. Meskipun dia pikir dia telah menetralkan kemampuannya untuk membalas, hanya butuh sepersekian detik baginya untuk mengubah taktik dan sekali lagi mulai menimbulkan masalah. 30 juta batu spiritual bukanlah jumlah yang kecil bahkan baginya. Diperas dengan cara seperti itu membuatnya merasa seperti dipaksa menelan setumpuk besar kotoran anjing. Namun dia tidak bisa menunjukkan kemarahannya di depan umum. Yang bisa dia lakukan hanyalah menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu tersenyum dan mengangguk. "Saya akan menyelidiki masalah ini. Jika saya menemukan..." Sebelum dia selesai berbicara, Suking batuk mengeluarkan seteguk besar darah lagi, dan auranya menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Kemarahan memenuhi wajah kapten saat dia memberi obat kepada Suking dan tertawa getir. "Benarkah ini istana keadilan?" gumamnya dengan suara sangat keras. "Mereka memukuli orang sembarangan dan bahkan mencuri dari mereka. Oh, adikku, apakah kita benar-benar sampai di ibu kota kabupaten umat manusia? Dao surga tidak akan mengizinkan ini." Itu, ketika Yao Yunhui melihat rutinitas yang sama terulang kembali, urat-urat di dahinya menegang, dan amarahnya memuncak. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan hal itu terus berlanjut. Sambil menggertakkan giginya, dia menyela kapten. Diperlukan waktu untuk menyelidiki, tetapi sementara itu, Divisi 3 akan melakukan pembayaran di muka sebesar 30 juta batu roh. Saat mengucapkan kata-kata itu, dia merasa hatinya seperti berdarah. Ketika kapten mendengar kata-katanya, jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Menjilat bibirnya, dia kembali mendekat ke Suking, tetapi kali ini, Suking tidak mengatakan apapun. Namun, kapten itu kemudian mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke ubin lantai di sebelahnya. Ubin lantai itu hancur berkeping-keping. Dengan mata merah padam, dia meraung, "Apa? Maksudmu mereka juga mengambil 17 formasi mantra mematikan dan 57 alat sihir yang kuberikan padamu sebagai hadiah?" Sang kapten tampak begitu sedih hingga mungkin akan mengalami serangan jantung. Suking menatapnya dan dapat merasakan betapa bersemangatnya kapten saat itu, jadi dia mengangguk. Yao Yunhui terengah-engah saat itu, dan emosinya hampir tak terkendali. Saat dia menatap kapten dengan tajam, dia mulai menyadari bahwa kapten sebenarnya jauh lebih menyebalkan daripada Suking. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika aliran kehendak ilahi yang menakutkan muncul dari istana keadilan dan memindai area tersebut. Ketika dia merasakan kehendak ilahi itu, Yao Yunhui gemetar karena menyadari bahwa tindakannya telah menarik ketidaksenangan atasannya. Sambil menggertakkan giginya, dia memaksakan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, dia telah meremehkan kapten. Ketika melihat ekspresi tenang di wajahnya, kapten meraung kesedihan. 3 pecahan harta karun magis yang diberikan guru kepadamu juga diambil. Dan mereka bahkan tidak mengizinkanmu menyimpan lebih dari 10.000 batu spiritual yang diberikan teman-teman pendekar pedang kita untuk membeli produk khas lokal dari Seven Blue Ties. Para pendekar pedang itu bekerja keras untuk mendapatkan uang itu. Hah, apa kau bilang bahwa 3 pil istana surgawi yang diberikan Ark Immortal Plumdark padamu juga disita? Wajah Ark Immortal Plumdark menjadi gelap saat dia menatap Yao Yunhui dengan dingin.